Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Gimana puasanya, lancar nggak? Lancar, masih kuat puasanya? Masih ya, Masya Allah. Nah kalau adik-adik yang di rumah gimana hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pastinya kakak juga berharap untuk adik-adik yang ada di rumah puasanya tetap lancar. Dan tentunya hari ini kembali bersama dengan Kak Rizky dalam program Dai Cilik TVRI Bangka Belitung. Bersama Dai Cilik, dakwah jadi asyik. Luar biasa sekali hari ini ya teman-teman yang menyaksikan baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Dan tentunya kali ini Dai Cilik menghadirkan dai dan juga daiyah yang akan memberikan dakwah pada hari ini. Nah kakak akan memperkenalkan peserta yang akan berdakwah. Yang pertama ada Muhammad Rafif Atta Riza Ferio. Halo Rafif. Semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap? Siap ya, oke. Kemudian yang kedua ada Anissa Zafira. Halo Anissa, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, puasanya lancar? Lancar. Lancar, oke. Nah kemudian ada peserta yang ketiga yaitu Sofia Anissa Bertu. Halo Anissa. Sorry, Sofia ya panggilnya ya. Oke Sofia, gimana kabarnya? Baik ya. Ini kayaknya kalau Sofia ini yang paling kecil ya. Kamu kelas berapa sayang? Kelas 1. Maaf ya kakak tadi sempat salah. Keren loh, tepuk tangan dulu untuk Sofia. Kemudian ini ada peserta yang terakhir yaitu Naila Nurzalfa. Halo Naila. Halo. Udah siap hari ini? Udah ya. Nah adik-adik yang hari ini ikut dalam Dai Cilik TVRI Bangka Belitung ini merupakan perwakilan dari SDIT Albina Kota Pangkal Pinang. Tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman kita hari ini. Nah selanjutnya Kak Rizky akan memperkenalkan komentator yang akan memberikan saran kepada teman-teman yang ikut. Ada yang pertama Ustazah Duyana. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku salfok hari ini Ustazah, kita bajunya sama ya? Kita nuansanya sehati. ya? Masya Allah. Coklat-coklat kita. ya? Iya. Oke. Baik, nah selanjutnya ada Bang Medi. Assalamualaikum Bang Medi. Waalaikumsalam Kak Rizky. Masya Allah. Ini bajunya juga masih sama nih ya kita ya? Iya, Hati betul, semua kita ini. sama, Padahal nggak Masya janjian ya. Allah. Enggak janjian hari ini, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah hari ini sudah hadir dan juga Bang Medi ya. Dan adik-adik, ini Ustazah Duyana ini merupakan penyuluh Kemenak Kota Pangkal Pinang. Jadi udah gak usah diragukan lagi lah ya kemampuan beliau dalam berdakwah. Masya Allah. Kemudian ada Bang Medi juga tadi merupakan MC yang aktif membawakan acara keagamaan dan ahli pantun. Masya Allah, nanti kita nantikan ya pantun beliau di komentar-komentar setelah teman-teman kita berdakwah ya Bang Wedi ya. Oke, nah kalau gitu langsung saja yuk kita lihat bersama-sama penampilan pertama dari Muhammad Rafif Atta Riza Ferio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif Atta Riza Ferio dari SDIT Albina Pangkal Pinang. Kali ini saya akan menyampaikan tausiah tentang pahala bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan merenungkan satu amal yang ringan namun luar biasa pahalanya. Sederhana namun luar biasa manfaatnya, yaitu sedekah. Seringkali manusia berpikir sedekah hanya soal uang yang besar. Padahal Allah Subhanahu wa taala
melihat keikhlasan hatinya, bukan jumlah yang dikeluarkan. Bahkan amal kecil pun jika dilakukan dengan ikhlas bisa membawa pahala yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sadaqatu tutfi'ul khatiyata kama yutfi'ul ma'un nar." Yang artinya, sedekah dapat memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Subhanallah, bayangkan dosa-dosa kita yang menumpuk dapat dipadamkan dengan sedekah yang tulus, sekecil apapun. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan setiap kebaikan karena semuanya bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, bulan Ramadan adalah momen yang tepat untuk memperbanyak bersedekah. Di bulan suci ini, setiap amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmat dan keberkahan, menjadikan setiap harta yang dikeluarkan sebagai sedekah justru menjadi sebab bertambahnya keberkahan dalam hidup kita, baik di dunia maupun akhirat. Namun, masih banyak orang-orang yang menunda sedekah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'afiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Yang artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. Hadirin yang dirahmati Allah, saat datang kematian kepada kita, tidak ada lagi waktu untuk menunaikan sedekah. Jadikan sedekah sebagai kebiasaan hidup kita, terutama di bulan suci Ramadan, agar dosa-dosa kita dihapuskan dan hidup kita dipenuhi keberkahan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus teman-teman yang soleh dan soleha, saya mengajak kita semua untuk bersedekah di bulan Ramadan kali ini. Karena dengan bersedekah di bulan Ramadan ini, maka pahala sedekah kita insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Di momen inilah waktu yang tepat untuk kita belajar peduli sesama. Dengan cara bersedekah, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia dan rezekinya kepada kita semua. Sebagai penutup, mari kita panjatkan doa. Ayo diangkat semua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al sadaqatan khalisatan liwajhikal karim. Wa taqabbalha minni ya rabbal alamin. Allahumma anzil alaina barakataka wal afiyatah. Ya Allah, jadikanlah sedekah ini sebagai sedekah yang ikhlas, semata-mata mengharap wajah-Mu yang mulia, dan terimalah dariku, wahai Tuhan semesta alam. Ya Allah, turunkanlah keberkahan dan kesehatan kepada kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga kita semua selalu dalam keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, tepuk tangan dulu dong untuk teman kita hari ini. Luar biasa ya, Muhammad Rafif. Bagus nggak tadi isinya? Bagus ya, ingat nggak apa yang disampaikan? Agak ragu-ragu nih kayaknya yang di sini ya. Nah Rafif, kamu sekarang usianya berapa? 12 tahun. 12 tahun, berarti sekarang kelas? 6. Kelas 6. Udah terbiasa kah ikut dai atau ini pertama kalinya? Sudah terbiasa. Oh sudah terbiasa. Lomba biasanya. Oh biasanya ikut lomba, tausiah kayak gitu ya. Oke Masya Allah. Nah penasaran gak sih seperti apa komentar dari Ustazah Dwiana dan juga Bang Medi? Kita dengarkan bersama-sama yuk. Nah yang pertama Kak Rizky mau dengerin dari Bang Medi dulu kali ya. Oke silakan Bang Medi. Baik, terima kasih Kak Rizky. Teman-teman semua boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Untuk Ananda Muhammad Rafif Atariza Ferio dari SD IT Albina Pangkal Pinang. Masya Allah Kak Rizky, dari cara berdirinya, pembawaannya, lantang suaranya memang sudah sepakat bahwa Ananda ini memang sudah sering tampil. Tepuk tangan sekali lagi dong. Percaya dirinya oke banget Bang ya. Nanti kalau sudah besar cita-citanya pengen jadi apa? Insya Allah jadi tentara atau presiden. Jadi tentara atau presiden. Tentara atau presiden. Amin. Kita Masya Allah. doain ya. Nanti kalau jadi presiden ingat-ingat Bang Medi sama Ustazah ya. Siapa tahu bisa ngisi tausiah di sana ya. Masya Allah. Amin. Amin. Artikulasinya bagus. Cuma tadi ada sedikit saja di bagian ujung beberapa kata. Selebihnya oke, pembawaannya tenang. Dan salah satu tips supaya kesan kita ketika berbicara di depan publik itu lebih menyentuh pendengar, mainkan dinamika suara dan juga nada pada kata-kata tertentu. Tadi sebenarnya endingnya bagus dengan doa. Mengayunnya boleh doa Arabnya, tetapi artinya bisa dengan suara yang agak lirih seperti kita memohon. Itu akan lebih kena zuk ataupun rasanya. Selebihnya mantap Bang Rafif, sukses selalu ke depan insya Allah jadi pendakwah yang hebat. Amin. Amin, amin ya Pengen rabbal alamin. dikasih pantun? Boleh. Boleh ya. Karena temanya sedekah, pantun kita juga dengan sedekah ya. Kembang seroja harum mereka Cakep. dirangkai dengan kembang melati. Cakep. Kalaulah kita rajin bersedekah, nikmat bertambah, surga menanti. Amin, amin ya rabbal Amin. alamin. Masya Allah. Terima kasih banyak Bang Medi atas masukannya. Nah sekarang marilah kita dengarkan bersama-sama komentar dari Ustazah Dwiana. Masya Allah, Abang Muhammad Rafif. Kaifa haluka ya akhi? Alhamdulillah. 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 Ana bi khairin atau anti bi khairin? Ana bi khairin. Masih semangat? Ya. Masih, alhamdulillah. Yang disampaikan Muhammad Rafif sangat bagus materinya. Di situ tentang pahala bersedekah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah juga dijelaskan alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi. Ya, bagi orang-orang yang menyedekahkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya kan? Berarti untuk pembangunan sekolah, untuk membantu fakir miskin, untuk apa lagi Bang? Coba. Membangun masjid. Membangun masjid, terus apa lagi? Banyak lagi ya? Itu kamatsali habbatim batat sab'asana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi seperti kalau kita mengeluarkan uang 10.000, itu nanti uangnya bisa tumbuh berkembang menjadi 7 cabang. Sab'asanabil 7 cabang, karena perumpamaan di Al-Quran adalah 1 biji. Dari 1 biji menjadi 7 batang, tumbuh menjadi 7 batang. Dari 7 batang ini berkembang lagi menjadi apa? Mi'ah. Mi'ah itu berapa? 100. Masya Allah. Qadar tabilughal arabiyah ya akhi. Masya Allah.
menjadi 100. Jadi kalau sedekah tidak menjadikan kita miskin, tetapi menjadikan kita kaya. Dan di hadisnya Al-Malik Al-Haris Al-Asim Al-Asy'ari mengatakan was-sodaqatu burhanun. Sedekah adalah bukti yang nyata. Jadi kalau kita sedekah tidak miskin tetapi kaya. Jadi kedepannya ingat Bang, manjada wajada. Kalau abang bersungguh-sungguh belajar betul tentang ilmu agama, insya Allah dapat apa yang abang ingin. Semangat lagi, catatan dari Ustadzah, lebih semangat dalam belajar entah itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Agama adalah ilmu akhirat, tetapi tetap kita dikasih nikmat dunia. Oke, terima kasih, barakallahu fiik. Terima kasih banyak Ustazah Dwiana atas masukannya. Sama-sama. Gimana Rafif, udah lega? Ya. Udah ya, Masya Allah, oke. Nah kalau gitu adik-adik semua kita akan melanjutkan untuk mendengarkan tausiah selanjutnya. Tapi setelah yang satu ini ya, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Kak Rizky tentunya dalam Dai Cilik TVRI Bangka Belitung. Bersama Dai Cilik, dakwah jadi asyik. Terima kasih adik-adik masih bersama dengan Kak Rizky tentunya dalam Dai Cilik TVRI Bangka Belitung. Bersama Dai Cilik, dakwah jadi asyik. Nah tadi kita sudah dengarkan ada tausiah dari Muhammad Rafif Atariza Ferio. Nah sekarang kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh teman kita, daiyah cilik kita, yaitu Anissa Zafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, hingga kita umatnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Zafira dari SDIT Albina Pangkal Pinang. Hari ini Anissa akan menyampaikan tausiah tentang sholat sebagai tiang agama. Teman-teman yang soleh dan solehah yang dimuliakan Allah. Sholat bukan sekedar rutinitas atau gerakan fisik semata. Ia adalah tiang agama. Sebagaimana bangunan, jika tiangnya rapuh atau rubuh, maka rubuhlah bangunan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang telah merubuhkannya, maka ia telah merubuhkan agamanya. Hadis riwayat Baihaqi. Ada 3 poin penting mengapa kita tidak boleh sekali-kali meremehkan sholat. Poin pertama, sholat adalah pembatas dan amalan yang pertama kali dihisab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa batasan antara kekafiran dan seorang muslim adalah meninggalkan sholat.
Saat kiamat kelak, amalan yang pertama kali dihisab bukanlah sedekah kita, bukan puasa kita, melainkan sholat kita. Jika sholatnya baik, maka beruntunglah ia. Namun, jika sholatnya buruk, maka merugilah ia. Poin kedua, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mungkin kita bertanya, mengapa masih ada orang yang sholat tetapi tetap berbuat buruk? Hakikatnya, sholat yang dilaksanakan dengan khusyuk dan tepat waktu akan menjadi benteng otomatis sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat melatih kedisiplinan, kebersihan jiwa, dan kejujuran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin ketiga, bahaya meninggalkan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan keras kepada mereka yang melalaikan sholat. Dalam Quran surat Al-Muddatsir, penghuni neraka Sakor ditanya, apa yang menyebabkan kalian bisa masuk ke dalam neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Begitu pentingnya sholat, sehingga dalam keadaan sakit pun kita tetap diwajibkan untuk melaksanakannya sesuai dengan kemampuan. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Anissa ingin memberi pesan kepada pemirsa semua. Marilah kita melaksanakan sholat 5 waktu dan melaksanakan sholat sunnah seperti sholat duha, sholat tarawih, sholat witir, dan sholat tahajud. Karena di bulan Ramadan ini, amalan sholat akan dilipat gandakan pahalanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan untuk menjaga sholat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian tausiah dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tepuk tangan sekali lagi dong untuk teman kita hari ini. Iya, Anissa gimana, sudah lega? Sudah ya, Anissa sekarang kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6, oh sama dengan Rafif tadi, sekelas nggak? Sekelas. Oh sekelas, oke luar biasa sekali ya. Kalau gitu langsung saja yuk kita dengarkan komentar yang pertama dari Ustazah Dwiana. Silahkan Ustazah. Toyib, terima kasih banyak. Oke, Ananda Anissa Zafira, Masya Allah namanya bagus ya, Masya Allah kakak Anissa. Anissa kelas berapa tadi kak? Kelas 6. Kelas 6, bentar lagi lulus ya. Sudah ada pemikiran mau ke sekolah mana pasti ya? Sudah, alhamdulillah. Berarti semangat untuk melanjutkan pendidikan. Toyib. Yang disampaikan Ananda Anissa, sholat sebagai tiang agama. Hadisnya hafal ya tadi? Hafal. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Fakot waman akomaha fakot akomadin. Siapa yang mendirikannya, enggak ngingat lo ya. Mendirikan berarti kita berdiri menjalankan sholat. Fakot akomadin, maka dia telah mendirikan apa itu agama. Tapi kalau dia tidak mendirikan sholat, maka hadamadin. Dia telah meninggalkan agama. A'udzubillah. Padahal sudah jelas.
as-sholatu nurun. Sholat adalah cahaya. Dan sudah kita ketahui awwalu ma yuhasabu biha abdu as-sholatu. Awal yang dihisab setelah hari pembalasan nanti adalah sholatnya. Maka sholat tidak boleh ditinggalkan. Ya, apa yang disampaikan Ananda bagus. Bagaimana cara kita menjaga sholat supaya tidak meninggalkan dalam kondisi apapun. Kalau sakit, sholat enggak? Tetap, saking utamanya sholat. Maka sholat itu adalah hadiah spesial untuk siapa? Baginda Rasulullah. Dalam kejadian apa? Isra dan Mi'raj. Langsung dipanggil sama Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus ke Sidratul Muntaha, Rafrafal Akhdar, sampai ke sana ke langit ketujuh. Itu hadiah untuk kita. Kakak Anissa suka dengan hadiah enggak? Suka. Oke, Ustazah juga suka. Nomor sepatunya berapa? Kan suka hadiah ya. Enggak, laki-laki perempuan semuanya suka hadiah. Karena itu kalau kita dikasih hadiah sama Allah sholat, maka harus dijaga. Karena apa? Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Mencegah dari perkara keji dan mungkar. Kedepannya catatan untuk Ananda, lebih giat belajar lagi untuk menguasai materi di depan halayak ramai, ceramah seperti ini, menjadi dai cilik. Saat ini kembali dai cilik harus banyak belajar, tidak boleh malas, ya. Tidak boleh malas, harus sabar. Kelas 6 ya, harus sabar. Karena apa? Fasoberun jamil ayatnya. Karena sabar adalah indah, sabar adalah cantik. Begitu ya. Terima kasih untuk Ananda, selamat lebih giat lagi belajarnya, dan jangan lupa terus menjadi motivasi untuk menjadi orang yang lebih baik. Barakallahu fiik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ustazah Dwiana atas masukannya. Ya, terima kasih Kak. Oke, selanjutnya marilah kita dengarkan komentar dari Bang Medi. Kepada Bang Medi disilahkan. Masya Allah, terima kasih Kak Rizky. Boleh teman-teman semua yang ada di sini kasih tepuk tangan yang meriah untuk Kakak Anissa Zafira. Masya Allah. Jadi kalau kata Ustazah Dwiana tadi berbicara tentang sholat itu amalan pertama yang dihisab, ya Zaya? Jadi takut kita kalau meninggalkannya. Dan apa yang disampaikan oleh Kak Anissa Zafira tadi dari awal sampai akhir rapi banget, materinya bagus. Tepuk tangan dong. Ini meskipun waktunya singkat untuk menghafal, tetapi insya Allah yang disampaikan dapat diterima oleh pendengar dengan begitu hikmat, ya. Paling sedikit catatannya. Nanti apabila kita merasa tegang, ya, pada saat berbicara di depan, jangankan Kak Anissa, Bang Medi, Ustazah, kadang-kadang Kak Rizky juga ada satu ketika blank, ya. Iya, Maka betul. salah satu mensiasatinya boleh melangkah ke kanan sekali atau ke kiri sekali. Tapi selebihnya suaranya oke, tinggal mengembangkan sayap ke depan untuk menjadi lebih sukses. Demikian untuk Anissa, ada satu pantun, boleh ya? Boleh dong. Tinggilah nian si pokok cemara, Cakep. tumbuh sebiji di tepi telaga. Cakep. Terangkai doa untuk Anissa Zafira, Cakep. semoga menjadi bidadari surga. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Terima kasih banyak Bang Medi dan juga Ustazah Dwiana atas masukannya. Nah, gimana Anissa perasaannya? Udah lega. Udah lega ya, Masya Allah. Semoga tadi masukan dari Bang Medi dan juga Ustazah Dwiana bisa jadi motivasi ya buat Anissa ke depannya agar lebih baik lagi. Nah, kalau gitu adik-adik, kita akan mendengarkan lagi dakwah yang akan disampaikan dai yang selanjutnya, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Kak Rizky tentunya dalam Dai Cilik TVRI Bangka Belitung bersama Dai Cilik Dakwah Jadi Asyik.
adik-adik masih bersama dengan Kak Rizky tentunya dalam Dai Cilik TVRI Bangka Belitung bersama Dai Cilik Dakwah Jadi Asyik. Nah, tadi kita sudah mendengarkan dua penampilan tausiah dari teman-teman kita, yaitu ada Muhammad Rafif dan juga Anissa Zafira. Nah, sekarang yuk kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan daiyah cilik kita selanjutnya, yaitu Sofia Anissa Barutu. Kalau ingin beli ketupat, belilah selagi hangat. Kalau ingin mendapat rahmat, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit tanpa tiang dan bumi tanpa gantungan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok suri tauladan yang baik, berakhlak mulia seperti Al-Quran. Pemirsa yang saya cintai dan teman-teman yang bahagia, kali ini Sofia akan menyampaikan kultum berjudul Keutamaan Bulan Suci Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Teman-teman, ada yang tahu gak kalau puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus loh, tetapi yang paling penting menahan diri dari godaan hawa nafsu. Katanya puasa, tiap hari sukanya marah-marah. Katanya puasa, suka gaul, suka tetangga. Ayo, siapa yang masih gitu ngaku-ngaku? Teman-teman, apa saja sih keutamaan bulan suci Ramadan? Ada yang tahu gak? Sofia kasih tahu ya. Yang pertama, dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Dalam hadis dikatakan, Iza ja'a Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghullaqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, adanya malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Qadar ayat 3 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu, tur malaikat dan malaikat Jibril diizinin
diutuskan oleh Allah untuk mengatur segala urusan. Pada malam itu penuh kemuliaan dan kemudahan. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, di mana setiap ibadah dilipat gandakan pahalanya. Teman-teman, semangat ya puasanya agar dapat pahala dari Allah. Setuju? Mantap. Sekian kultum dari Sofia. Mohon maaf jika ada yang salah karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Jalan-jalan ke Pulau Bangka. Beli oleh-oleh, jangan rebutan. Apa yang kita lakukan? Selamat menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat, jaga kesehatan. Dan semoga kita dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh dong tepuk tangannya sekali lagi untuk Sofia. Masya Allah. Sofia gimana perasaannya setelah selesai bertausiah? Senang ya. Sekarang Sofia kelas berapa sih kakak boleh tahu nggak? Kelas 1. Kelas 1, ih keren loh. Tepuk tangan dong sekali lagi. Kelas 1 tapi udah berani banget ya untuk bertausiah hari ini, luar biasa loh. Jadi penasaran gimana ya komen Bang Medi sama Ustazah hari ini? Kalau gitu kita dengarkan dulu yuk yang pertama komentar dari Bang Medi. Silakan Bang Medi. Terima kasih Kak Rizky. Luar biasa. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Ananda Sofia. Masya Allah, keren banget ya. Jadi sepanjang tausiah yang disampaikan oleh Ananda Sofia, Bang Medi gemeter ya. Waduh, kenapa tuh? Gemeter karena isinya itu luar biasa. Masya Banyak pesan. Allah. Apalagi ketika mendengar ada satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Itu bergetar. Di samping juga bergetar ini materi yang disampaikan, ditambah juga dengan bawaan Ananda Sofia kelas 1 SD tapi sudah berani tampil di layar kaca. Tepuk tangan dulu dong. Ini salut Bang Medi. Dan satu yang menjadi fokus utama Bang Medi itu tadi sambil membaca materinya itu hampir semuanya terhafal dengan sempurna. Masya Allah. Semangat Ananda Sofia. Semangat. Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu itu proses akan semakin bertambah dan membuat Ananda Sofia akan menjadi pendakwah yang hebat ke depannya. Amin, Amin ya ya Rabbal Rabbal Alamin. Kalau di sungai ada buaya, Cakep, kalau di hutan ada si kancil. cakep, Kalau melihat Ananda Sofia cakep. mirip Ustazah Dwiana waktu kecil. Masya Allah. Tepuk tangan Terima dulu kasih, Kak dong. Rizky. Terima kasih banyak Bang Medi. Nah selanjutnya kita dengarkan bersama yuk komentar dari Ustazah Dwiana. Silakan Masya Ustazah. Allah. Ananda Sofia, Assalamualaikum Solihah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, mirip ya. Cuma ini juga udah ompong sudah tua. Masya Allah. Ananda Sofia mau nggak Ustazah kasih pantun? Tadi jalan-jalan kemana? Ke Pulau Bangka. Oke, Ustazah balas ya. Eca-eca sambil belajar menyelam ini Kak Rizky gitu. Jalan-jalan ke Pulau Bangka. Cakep. Di Pulau Bangka membeli cendramata. Cakep. Kecil-kecil cabai rawit si Anissa Sofia. Masih kecil kelas 1 sudah bisa tampil dengan sahaja. Masya Yeay, Allah. Masya Allah. Senyumnya mana? Ih, Masya Allah. Yang disampaikan Ananda Sofia luar biasa isinya. Seperti Bang Medi sampaikan tadi, sedikit ada beliau sentil ya tentang malam Lailatul Qadar. Jadi
dari bulan Rajab mulai masuk itu sudah kita doa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita sudah minta ketemu Ramadan dari 2 bulan yang lalu. Ya Kak Rizky, Ananda Sofia ya. Setelah ketemu Ramadan harus banyak bersyukur, harus cerdas. Cerdasnya bagaimana? Mengetahui bukan hanya amalan-amalan tertentu itu banyak angkanya, seumpamanya nih. Banyak-banyak sholatnya malam dibanyakin angkanya, biasanya malam-malam sebelumnya hanya 2 rakaat, 4 rakaat, ini lebih banyak. Tetapi kualitasnya kurang, nah, jadi harus perhatikan lagi dengan kualitasnya gitu ya. Jadi dengan ketemu Ramadan harus ngerti kualitas Ramadan itu. Jangan hanya mengejar angka saja. Tetap semangat. Ananda Sofia masih kecil, catatannya masih kecil, kelas 1 ya, baru faslul awal ya, kelas 1. Lebih ditingkatkan lagi ya Nanda ya. Nanda Sofia ya. Iya. Dari Albina ya. Iya, semangat. Lebih semangat lagi pokoknya, insya Allah masih banyak waktu untuk belajar. Barakallahu fiik, terima kasih Kak Rizky, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustazah atas masukannya. Sayang belum. Mau kemana? Sofia kakak mau tanya puasanya gimana hari ini? Lancar nggak? Lancar ya, Masya Allah. Semoga tetap semangat sampai nanti berbuka ya. Iya, oke. Nah adik-adik, kita akan saksikan penampilan terakhir dari teman kita, ada Daiyah Cilik juga. Tapi setelah yang satu ini ya, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Kak Rizky di Dai Cilik TVRI Bangka Belitung. Bersama Dai Cilik, dakwah jadi asyik. Terima kasih adik-adik, masih bersama dengan Kak Rizky tentunya dalam program Dai Cilik TVRI Bangka Belitung. Bersama Dai Cilik, dakwah jadi asyik. Nah tadi kita sudah mendengarkan ada 3 dai dan juga daiyah cilik yang sudah tampil. Nah sekarang kita akan mendengarkan dakwah terakhir yang akan disampaikan oleh daiyah cilik kita, masih dari SDIT Albina Pangkal Pinang. Marilah kita sambut Naila Nur Zalfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nur Zalfa dari SDIT Albina Pangkal Pinang. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang melapangkan rezeki bagi siapapun yang Ia kehendaki. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti zaman saat ini. Pemirsa sekalian, kali ini izinkan Naila menyampaikan tausiah tentang zakat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sih kita harus membayar zakat? Karena zakat merupakan wujud syukur atas nikmat yang Allah berikan. Dengan bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Zakat bukan sekadar rukun Islam yang ketiga, melainkan instrumen suci
untuk membersihkan harta dan jiwa. Seringkali kita merasa bahwa harta yang kita miliki adalah mutlak milik kita pribadi. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Ada 3 alasan utama mengapa zakat begitu penting. 1. Penyuci harta. Di dalam harta kita terdapat hak orang lain, terutama fakir miskin. Zakat mengeluarkan kotoran tersebut agar sisa harta yang kita simpan menjadi berkah. 2. Penyuci jiwa. Zakat melatih kita untuk mengikis sifat kikir, tamak, dan rakus. Ia mengajarkan kita untuk peduli dan berbagi rasa dengan sesama. 3. Pembuka pintu rezeki. Jangan takut kekurangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa harta tidak akan berkurang karena zakat. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keberkahan dan ganti yang berlipat ganda bagi mereka yang bersyukur. Jenis-jenis zakat dalam Islam dibagi menjadi 2 kategori utama. 1. Zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan atas kepemilikan harta tertentu. Zakat fitrah dibayar menjelang Idul Fitri untuk menyucikan diri. 2. Zakat mal. Zakat mal merupakan zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta tertentu seperti emas, penghasilan, perniagaan, dan pertanian yang telah mencapai nisab batas minimum dan haul 1 tahun. Oleh karena itu, marilah kita teliti kembali harta kita. Apakah sudah mencapai nisab batas minimal wajib zakat setara 85 gram emas dan haul kepemilikan 1 tahun. Jangan sampai kita lalai karena zakat adalah jembatan yang menghubungkan keimanan kita dengan kemaslahatan sosial. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini, apabila kita ingin mendapatkan keberkahan dari harta kita, maka wajib kita melaksanakan zakat fitrah dan zakat mal. Semoga apa yang kita laksanakan dapat berbuah pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dapat mengambil hikmah dari pelaksanaan zakat di bulan Ramadan tahun ini sebagai bentuk kepedulian kita kepada sesama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta dan usaha kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah tausiah yang bisa Naila sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, karena sesungguhnya manusia tak luput dari kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Naila. Waduh, tapi ngomong-ngomong Kak Rizky Salfok, ini Kak Rizky sebelahan sama Naila kayaknya tingginya sama ya. Aduh, jadi takut ini. Naila sekarang kelas berapa sih? Kelas 6. Kelas 6 ya, kelas 6 tapi udah keren banget ya. Semoga nanti makin berkembang ya, semoga bisa lebih baik lagi. Udah sering belum ikut kayak gini? Oh ini pertama kali, tapi udah
Keren loh, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Naila. Masya Allah. Nah sekarang kita dengarkan bersama yuk komentar yang pertama dari Ustazah Duyana terlebih dahulu. Silahkan Ustazah. Ya, terima kasih Kak Rizky, Masya Allah. Ananda Naila Nur Zalfa, kelas 4 ya? Kelas 6. Oh kelas 6, mohon maaf kelas 6. Udah mau lulus ya, sudah mau lulus, Masya Allah. Apa yang disampaikan luar biasa bagus nih Kak Rizky. Dari awal tadi yang mengisi dai cilik kita belum ada yang nyentil masalah zakat. Kakak suka MTK? Lumayan Lumayan. Karena mudah ya. Kalau mudah katanya, kalau mudah. Bang, Masya Allah. Suka ya, wajar. Ini menyampaikan tentang zakat ya. Di rumah manggilnya Umi atau Ibu? Bunda, oh sama dengan Ustazah ya, anak-anak manggil Bunda. Bundanya punya, tahu nggak punya emas berapa? Nggak tahu. Nggak tahu, lebih dari 85 gram? Nggak tahu. Oh enggak tahu, kalau tahu tapi dengan yang dipakai itu masuk zakat enggak? Enggak, yang dipakai itu tidak masuk hitungan karena dia sama konsumsi dipakai setiap hari. Yang dizakati masuk ke nisab dan haulnya itu yang dia diam tidak dipakai ya. Ada nisabnya, haulnya berapa tahun, hitungannya berapa begitu ya. Dan sudah jelas khud min amwalihim sodakotan tudhahiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi dengan kita zakat itu membersihkan harta. Ya kan? Tudhahiruhum harta wa tuzakkihim dan menyucikan jiwa. Ternyata tidak, dengan zakat itu enggak cuma yang dibersihin secara fisik tetapi secara jiwa, psikis juga. Jadi Masya Allah, dan di situ dalam ayatnya enggak pakai kata kerja lampau atau kata kerja apa namanya sedang atau akan ya, past tense atau present tense enggak, tapi menggunakan perintah. Langsung perintah, fi'il amar, khud, ambillah. Kepada siapa yang diambil? Kepada kaum muslimin. Yang bagaimana? Yang mampu. Kecuali zakat fitrah harus dikeluarkan. Untuk catatan untuk Ananda, lebih giat lagi belajarnya, semangat lagi, tidak boleh malas, tidak boleh ragu. Pandangan ke depan, fokus tolabul ilmi. Karena apa? Belajar itu wajib untuk muslim dan muslimah. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tidak cuma laki-laki aja tetapi juga perempuan. Oke ya, terima kasih. Semangat lagi ya, barakallahu fiik. Makasih Kak Rizky. Terima kasih juga Ustazah Duyana, Masya Allah. Nah sekarang kita dengarkan yuk komentar dari Bang Medi. Silahkan Bang Medi. Masya Allah, terima kasih Kak Rizky. Boleh teman-teman kita kasih tepuk tangan untuk Naila Nur Zalfa. Sudah lebih tenang ya? Ini paketnya penutupnya luar biasa. Jadi suaranya, vokalnya sudah bulat, mantap, materinya terarah dan juga pandangannya itu betul-betul bisa menguasai audiens ya. Hanya sedikit saja sebagai pemanis, pesan dari Bang Medi nanti kalau berdakwah, apalagi dakwahnya panjang ya, jangan lupa boleh sekali-kali tanya ataupun ajak audiens untuk berkata-kata. Boleh dengan menyapa atau boleh dengan hal lainnya agar terjadi komunikasi dua arah. Hanya itu saja catatannya. Selebihnya bagus banget, insya Allah jadi pendakwah yang hebat. Amin ya rabbal alamin. Akar beringin, akarnya merekah. Cakep. Akar diambil untuk diikat. Cakep. Kalau ingin hidupmu semakin berkah, jangan lupa tunaikan zakat. Masya Allah, Masya Allah. tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ya, terima kasih Bang Medi, Ustazah atas komentarnya. Gimana adik-adik, bagus nggak tadi hasilnya? Bagus ya, keren-keren ya hari ini teman-teman kita ya, luar biasa sekali. Nah kali ini Kak Rizky bakal ngasih apresiasi nih buat teman-teman yang sudah ikut berdai hari ini. Kita panggil yuk untuk peserta yang sudah tampil tadi. Yang pertama ada Muhammad Rafif Atariza Ferio, silakan.
Terima kasih telah menyaksikan Dai Cilik. Jangan lupa untuk terus saksikan Dai Cilik dan semoga puasanya tetap lancar ya sampai berbuka nanti. Amin. Kalau gitu Kak Rizky pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.